Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang cara mengecek ya dana alokasi khusus, dan ini untuk jenjang SD teman-teman ya. Jadi untuk tahun 2021 ini ada DAK ya, dana alokasi khusus yang dikucurkan oleh pusat ke sekolah ya. Jadi caranya teman-teman nanti ikuti link yang ada di deskripsi video ya biar cepat. Oke. Nah, ini dia untuk linknya nanti ada di deskripsi video untuk biar teman-teman itu lebih cepat mengeceknya. Di sini teman-teman silahkan mengecek ya, pilih provinsi asal sekolah, kemudian kabupaten asal sekolah ya. Nah, di sini kemudian klik download. Nah, ini dia ya. Jadi berkasnya itu via file ya. Kalau teman-teman tanya ini diambilnya dari mana Pak Mun ya, datanya dari mana? Ini diambilnya dari pengajuan yang telah diajukan oleh oleh kabupaten ya, dari pihak Sarpras, mungkin dari kabupaten itu melalui aplikasi yang namanya Krisna ya. Jadi dari aplikasi Krisna. Nah, di sini saya singgung sedikit tentang terkait dengan masalah yang kemarin itu kita lakukan yang namanya unggah dokumen ya. Di berita web Dapodik, teman-teman bisa lihat kemarin itu di bagian ini ya. Ini ya masalah dak fisik kemarin ya, masalah dak fisik ini dia ya. Di sini teman-teman, kenapa kemarin itu ada beberapa teman-teman yang menanyakan ya, kenapa Pak Mun tidak membuat masalah penilaian ini. Dan sebenarnya penilaian ini tidak dilakukan oleh operator sekolah. Operator sekolah hanya menginput sarana dan prasarana di aplikasi Dapodik. Jadi dia tidak bukan bekerja untuk menilai ya. Jadi bukan untuk menilai, bukan ini, karena penilaian itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan dinas yang menangani dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai format yang telah ditetapkan oleh PUPR ya. Jadi di sini sudah jelas disebutkan. Jadi teman-teman di sana, di luar sana mungkin berpikir kalau operator lah yang melakukan penilaian dengan instrumen yang kita unggah di web SP ya. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti videonya di deskripsi video mengenai hal ini, cara unggahnya ya. Jadi kita di bagian ini. Nah, operator sekolah hanya melakukan yang namanya verifikasi ataupun verifikasi terkait Sarpras di bagian ini ya. Nah, ini Sarprasnya, kemudian ini formnya. Nah, ini form-form ini harus diisi. Dan untuk yang sudah kita lakukan ini ya, ini berlaku untuk tahun 2022. Jadi pastikan teman-teman semuanya dak fisiknya ini, dak fisik untuk tahun yang telah diajukan di tahun 2021 ini yang baru-baru aja teman-teman lakukan, itu nanti akan diberikan di tahun 2022 ya. Dan terkait dak ini sudah diajukan di tahun 2020 ya. Nah, ini dia, kita kembali lagi ke bagian ini. Nah, ini dia ada beberapa SD ya di Aceh Utara, di tempat saya ini. Di sini ada SD-SD yang sudah mendapatkan dak fisik tahun 2021 ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan daerahnya, dan ini dia dapat ruang ya. Ruang apa? Kita lihat di sini. Nah, ini dia rehab ya. Kalau saya lihat dari sini, ini rehab ya teman-teman. Rehab serta perabot nyarutnya rehab sekaligus dalam-dalamnya misalkan ada meja dan sebagainya ya. Nah, kemudian ini ada pembangunan jamban juga, kemudian UKS, kemudian ruang guru, lab ya, lab komputer. Di sini ada beberapa yang mendapatkan lab komputer, pembangunan lab ya. Nah, kemudian kalau yang peralatan ini berarti peralatan yang dimasukkan ke lab, dan di sini ada beberapa SD yang mendapatkan alatnya dulu, baru mungkin nanti ke depan yaitu labnya ya. Dan ini diajukan mungkin dari bagian Sarpras di dinas ya, melalui aplikasi Krisna yang namanya ya. Oke,
ini jumlahnya ya, jumlahnya 1, kemudian total anggarannya berapa. Nah, ini dia ya, total anggarannya. Teman-teman bisa lihat di sini nanti total anggarannya, dan ini nanti akan dibelanjakan oleh dinas ya. Ini kembali ke dinas, silakan koordinasi dengan dinas. Oh, sekolah saya dapat Pak Mun ya, silakan koordinasi dengan pihak dinasnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke bagian ini ya. Jadi kalau urusan penilaian itu bukan operator, karena operator sendiri sudah melakukan yang namanya penilaian ya, tahap pertama, yaitu ketika kita menginput yang namanya bangunan di bagian di menu Sarpras ini ya. Kita sudah melakukan yang namanya, nah nanti hasil daripada yang ini tadi ya, yang menangani soal di dinas ataupun yang menangani kecipta karyaan dengan menggunakan instrumen tadi ya, kita sesuaikan dengan isian yang mereka tetapkan. Misalkan di bagian apa gitu ya, di kondisi misalkan, nah kita isikan ya sesuai dengan yang mereka survei. Nah, jadi yang mau survei itu ya dinas pendidikan atau dinas PUPR di kabupaten setempat. Makanya saya tidak membuat yang namanya video cara melakukan penilaian, karena akan terasumsi nanti ke operator sekolah bahwa operator sekolah lah yang melakukan yang namanya penilaian terkait hal ini ya. Jadi oke, sudah dipahami ya teman-teman. Nah, oke, jadi setelah teman-teman bisa mengecek ini, nah dana bila teman-teman nanti sekolahnya itu menerima ini dak fisik ini, jangan lupa teman-teman bahwa diisikan nanti ke Dapodik ya, jumlah dana yang diterima itu di mana ngisinya. Itu nanti teman-teman buka aplikasi Dapodik, nah kemudian ke menu sekolah ya, ke menu sekolah. Oke, kita tunggu. Kemudian kita pilih di bagian block grant ya, pilih di bagian block grant ya, menunya ada di sini, block grant. Nah, di sini nanti teman-teman tambahkan ya, tambahkan dak apa gitu, misalkan DAK ya, misalkan DAK seperti ini. Kemudian tahun perolehan ya, tahun perolehan. Kalau memang kalian kurang mengerti tentang ini, kalian bisa lihat di tanda tanya ini ya. Di sini sudah dijelaskan nama bantuan yang diterima oleh sekolah, dan pembangunan gedung. Jadi kalau memang ada pembangunan gedung ya, misalkan ruang guru, ruang apa gitu kan. Nah, jadi kalau memang ada pembangunan di sini di block grant ini dilengkapi ya, teman-teman. Kemudian di tahun diterima dana tersebut ya. Misalkan nih dak fisik 2021 ya, diterima dilengkapi tahun 2021, kemudian sumber dananya nanti dipilih ya, apakah dari pusat, dari mana ya, kemudian jenis bantuannya, kemudian tujuan diberikannya, misalkan pembangunan ruang sekolah ataupun ruang apa kayak gitu ya. Jadi jangan lupa untuk diisi di bagian ini. Oke, kita lanjut ya, dak fisik, kemudian tahun perolehan misalkan 2021 ya. Kemudian sumber dananya bisa dipilih, di sini ada opsi ya, Balitbank, DAK ataupun apa gitu ya. Kita di sini cantumkan ya, misalkan dinas kabupaten, kemudian jenis bantuannya, misalkan peningkatan apa gitu, misalkan mutu. Kalau misalkan kalau untuk lab ya, misalkan, tapi kalau untuk apa namanya seperti lab itu apa, pembangunan sekolah bisa dipilih dengan operasional ya, dan lain-lain ya, ataupun rehab ya, rehabilitasi itu jika memang ruangnya rehab ya. Jadi seperti itu bisa dipilih di sini ya. Dan di sini kita pilih untuk operasional, karena untuk ataupun peningkatan mutu juga boleh ya. Jadi seperti ini. Kemudian peruntukan dana itu apa namanya? Misalkan ini namanya ini ya. Ini sekolah saya dapat ya di tahun 2021 ini. Nah, ini dia, kita copy aja, kemudian kita masuk ke DAK apa di programnya ya. Nah, ini dia. Kemudian kita hilangkan aja ini. Kemudian jumlahnya bisa kita lihat di Excel ini. Ini jumlahnya wow, cukup banyak ya. Oke. Kita pastekan aja ya, teman-teman. Pastekan nggak masalah. Nanti dia terhitung sendiri. Kemudian dana pendamping, jika memang tidak ada,
maka diabaikan. Oke. Oke ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, jadi seperti itu untuk ininya ya. Untuk mengisi block grant ini. Jadi sudah mengerti ya apa itu block grant ya. Bisa dilihat di sini ya. Tabel ini untuk melengkapi dana bantuan block grant yang pernah diterima oleh sekolah, baik itu gedung dan lain-lainnya sebagainya ya. Oke, sudah dimengerti ya teman-teman. Nah, jadi begitulah cara melakukan yang namanya data penerima ya, ataupun mendownload data penerima dak fisik tahun 2021 ya. Dan maksud minus dana penunjang di sini nggak ada, maksudnya sini nggak ada dana penunjang terhadap apa yang diberikan ya. Nggak ada misalkan nanti pembayaran listriknya dan sebagainya, itu tidak ada ya. Oke, ini sudah dipahami ya. Nah, kalau memang teman-teman nanti kurang mengerti, silahkan nanti di komen di kolom komentar. Saya Pak Mun undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulas DAK Fisik bersama saya, Bang Devi. Kamu pernah lihat tulisan dibiayai dengan DAK Fisik di lokasi pembangunan infrastruktur daerah? Sebenarnya apa sih DAK itu? Yuk kita cari tahu. DAK Fisik adalah dana-dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Fungsinya untuk mengatasi ketimpangan ketersediaan infrastruktur dan layanan publik antar daerah, pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan publik di daerah, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik. DAK Fisik dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, DAK Fisik reguler yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi. Kedua, DAK Fisik penugasan yang bertujuan untuk mendukung prioritas nasional 2019 dalam kewenangan daerah dengan lingkungan kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu. Ketiga, DAK Fisik afirmasi. Jenis ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi dengan kategori daerah perbatasan, kepulauan tertinggal, dan transmigrasi. Proses perencanaan dan penganggaran DAK Fisik dimulai dari proses pengusulan oleh Pemda melalui aplikasi Krisna. Dilanjutkan dengan proses penilaian. Proses ini dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga Teknis terkait, Kementerian PPN atau Bappenas, dan Kementerian Keuangan dengan wewenang masing-masing. Adapun kriteria penilaian usulan daerah meliputi kebutuhan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional, sinkronisasi kegiatan antar bidang, skala prioritas kegiatan per bidang, target output kegiatan yang akan dicapai, dan memenuhi SPM lokasi pelaksanaan kegiatan dan satuan biaya masing-masing kegiatan. Saat ini, proses sinkronisasi dilakukan tanpa tatap muka melalui aplikasi Krisna dalam modul sinkronisasi. Proses yang terakhir adalah pembahasan dengan DPR. Pemerintah pusat bersama DPR membahas dan menyepakati alokasi per daerah, per jenis, per bidang yang dituangkan dalam Perpres rincian APBN. Penyaluran DAK Fisik dilakukan dengan memindah bukukan dari RKUN ke RKUD melalui KPPN setempat. Pada pelaksanaannya, penyaluran DAK Fisik dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. KPPN sebagai penyalur DAK Fisik berpedoman pada PMK 50 tahun 2017 JO, PMK 112 tahun 2017 JO, dan PMK 121 tahun 2018. Penyaluran DAK Fisik dilakukan secara bertahap dalam 3 tahap, yakni tahap pertama, 25% dari pagu disalurkan pada bulan Februari hingga Juli, dan paling lambat penyampaian dokumen persyaratan pada 21 Juli tahun anggaran berjalan. Tahap kedua, 45% dari pagu disalurkan pada bulan April hingga Oktober. Paling lambat penyampaian dokumen penyaluran pada 21 Oktober tahun anggaran berjalan. Tahap ketiga, disalurkan sebesar selisih nilai rencana kebutuhan dana dengan dana yang sudah disalurkan pada bulan September hingga Desember. Penyampaian dokumen penyaluran paling lambat 15 Desember tahun anggaran berjalan.
Penyaluran DAK fisik juga dapat dilakukan sekaligus dengan ketentuan untuk pagu sampai dengan 1 miliar. Maka dokumen syarat penyaluran disampaikan paling lambat 21 Juli dan disalurkan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli. Untuk pagu di atas 1 miliar, Kementerian Lembaga menyampaikan rekomendasi menu yang akan disalurkan sekaligus kepada DJPK. Penyampaian dokumen syarat penyaluran paling lambat 21 Juli dan disalurkan paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan Desember. Salah satu persyaratan penyaluran DAK fisik yang berupa laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output harus telah direview oleh Inspektorat Daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila persyaratan terlambat, maka tahapan DAK fisik tidak dapat disalurkan dan menjadi tanggung jawab Pemda untuk menyelesaikan pencapaian output. Capaian output DAK fisik pada tahun 2017 antara lain bidang kesehatan, bidang air minum, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang irigasi, bidang jalan, bidang sanitasi, bidang pertanian, kunci sukses pelaksanaan DAK fisik, penetapan APBD tepat waktu, penyusunan rencana kegiatan sebelum tahun anggaran dimulai, dan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa maksimal bulan April tahun anggaran berkenaan. Selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Inilah penjelasan singkat tentang DAK fisik. Mau tahu lebih banyak tentang DAK? Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada PMK 50 tahun 2017 dan PMK 112 tahun 2017. Jangan lupa tonton video tentang DAK non-fisik juga ya. Mengulas DAK non-fisik bersama saya, Bang Devis. Tahukah kamu, dana alokasi khusus dibagi menjadi DAK fisik dan non-fisik? Nah, kali ini Bang Devis bakal menjelaskan secara rinci mengenai DAK non-fisik. DAK non-fisik adalah dana transfer yang dialokasikan dalam APBN dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus non-fisik di daerah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dan terjangkau, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan. Perhitungan alokasi DAK non-fisik dilakukan oleh Kementerian Lembaga Teknis berdasarkan jumlah sasaran dan unit cost masing-masing jenis dana. Di tahun anggaran 2019 terdapat 13 jenis DAK non-fisik yang dialokasikan dalam APBN, yaitu bantuan operasional sekolah atau BOS, diarahkan untuk menjamin pencapaian program wajib belajar 12 tahun yang bermutu melalui BOS reguler, BOS kinerja, dan BOS afirmasi. Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini dan meringankan beban masyarakat dalam memperoleh pendidikan anak usia dini yang bermutu. Tunjangan profesi guru PNS daerah atau TPG diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru PNS daerah yang telah memiliki sertifikasi. Dana tambahan penghasilan guru PNS daerah atau TAMSIL diarahkan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNS daerah yang belum memiliki sertifikasi. Tunjangan khusus guru PNS daerah atau TKG diarahkan untuk memberikan kompensasi atas kesulitan hidup bagi guru PNS daerah yang mengajar di daerah khusus. Bantuan operasional kesehatan atau BOK diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, khususnya melalui pelayanan di puskesmas. Bantuan operasional keluarga berencana atau BOKB
diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sejahtera. Dana peningkatan kapasitas koperasi dan UKM atau PK2 UKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan serta pendampingan. Dana pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk diarahkan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan sistem administrasi kependudukan terpadu dalam menghasilkan data, dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia. BOP Pendidikan Kesetaraan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal. BOP Museum dan Taman Budaya diarahkan untuk mendorong pemenuhan standar pelayanan museum dan taman budaya sebagai media edukasi bagi masyarakat dan memperkokoh jati diri bangsa. Dana pelayanan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah. Dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah atau BLPS diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui bantuan pendanaan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pelaporan DAK non-fisik sebagai syarat penyaluran tahap berikutnya dilakukan dalam 2 mekanisme, yaitu penyampaian e-dokumen melalui aplikasi pelaporan DAK non-fisik dan penyampaian dokumen fisik yang telah ditandatangani ke DJPK. Penyaluran DAK non-fisik dilakukan dengan pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD secara sekaligus, semesteran, dan triwulanan. DAK non-fisik disalurkan sebesar kebutuhan real di daerah. Dalam rangka alokasi tidak mencukupi, dapat dilakukan penyaluran dana cadangan. Sebaliknya, jika terdapat sisa dana, maka akan dilakukan penyesuaian penyaluran. Pelaporan DAK non-fisik harus memenuhi ketentuan dalam PMK tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa baik dari sisi format, kelengkapan, dan juga norma waktu. Hal ini untuk menjamin penyaluran sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara optimal bagi masyarakat. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu DAK non-fisik? Tunggu video selanjutnya untuk temukan ulasan menarik dari Bang Devis ya.